Nabi Muhammad itu adalah orang yang penyayang kepada umatnya. Bagaimana sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah haji wada, Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Dan di waktu pagi, ini lebih kurang 3 hari menjelang wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhutbah. Khutbah yang sangat singkat sekali. Apa kata Nabi Muhammad di antara isi khutbahnya yang pendek? Engkau hendaklah senantiasa berpegang kepada tali-tali takwa. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, kata Rasulullah. Ma idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah pun mewasiatkan, jagalah tali silaturahmi. Ketika itu Rasulullah khutbahnya dalam keadaan terbatah-batah. Jadi sebagian sahabat memahami ketika itu, ini pertanda risalah Muhammad sudah selesai. Mendengar khutbah Nabi tadi, Umar bin Khattab pun dadanya sesaknya. Kenapa? Tak kuat menahan tangisnya. Tak kuat menahan tangisnya, berarti ini pertanda bahwasanya ajal Rasulullah sudah dekat. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Abu Bakar Siddiq pun tak kuat, dia mengangkat kepalanya. Sedih dia, menangis dia. Demikian juga dengan Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika hendak turun, badan Rasulullah sudah sangat lunglai, sudah sangat lemah. Akhirnya Rasulullah itu jatuh. Untung cepat disambut oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah disambut oleh Ali bin Abi Thalib, lalu Rasulullah dibawa ke rumah anaknya. Ada yang mengatakan dibawa, di dalam sejarah dikatakan dibawa ke rumah Fatimah. Ada pula yang mengatakan dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika sudah berada di rumahnya, Rasulullah sakit. Sakitnya belum selesai. Di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah sakit itu sampai seluruh tubuhnya basah karena keringat sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang datang dari luar. Assalamualaikum, assalamualaikum, kata seseorang. Lalu dibuka pintu oleh Fatimah. Lalu dilihat oleh Fatimah. Lalu apa kata Fatimah? Maaf tuan, ayahku sakit dan hari ini ayahku tidak menerima tamu, kata Fatimah menjawab dengan sopan. Lalu Fatimah masuk lagi. Ternyata tadi sebelumnya Rasulullah itu tidur, sekarang Rasulullah terbangun. Dia bertanya kepada putrinya, wahai putriku, siapa orang yang mengetok pintu tadi? Lalu jawaban dari Fatimah, wahai ayahanda, sepertinya aku belum pernah melihat sosok laki-laki tersebut, kata Fatimah. Lalu ketika itu Rasulullah dia tatap wajah Fatimah radhiyallahu anha dan dia berkata, wahai putriku, itulah orang yang tugasnya memisahkan kesenangan sementara. Itulah orang yang tugasnya memisahkan tali percintaan antara 2 orang insan. Itulah orang yang tugasnya memisahkan kehidupan manusia berada di dunia ini. Dialah malaikat maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Fatimah pun menangis. Ketika Fatimah menangis, lalu dia bukakan pintunya. Malaikat pun masuk. Ketika malaikat masuk, lalu Rasulullah berkata, Aina Jibril? Mana malaikat Jibril? Kok dia tak datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat yang datang tadi? Malaikat Jibril sekarang sedang berada di langit menunggu ruhmu, mempersiapkan kedatangan untuk menjemput ruhmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat tersebut. Lalu malaikat tadi pun mulai melakukan tugasnya. Malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, dimulai ketika pekerjaan ini dimulai oleh malaikat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun agak merintih sedikit, merintih sakaratul maut. Malaikat Jibril akhirnya pun datang. Ketika melihat hal demikian, malaikat Jibril pun memalingkan pandangannya. Apa kata malaikat? Kata Rasulullah, wahai Jibril, apakah engkau jijik melihatku? Engkau jijik melihatku. Apa jawaban dari malaikat Jibril? Ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah. Siapa yang sanggup melihat kekasihnya ketika dicabut nyawanya oleh malaikat? Sungguh sakit. Lalu ketika dicabut diteruskan pekerjaan tadi, Nabi Muhammad pun merintih dan Nabi berkata, ya Allah, sungguh sakit sekali mati ini ya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun berdoa ketika itu, ya Allah, sungguh sakit mati ini ya Allah. Tolong jangan engkau timpakan sakit ini kepada umatku ya Allah. Tolong jangan engkau timpakan sakit mati ini kepada umatku ya Allah. Cukup engkau timpakan sakit mati itu kepadaku ya Allah. Sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pekerjaan itu terus dilakukan oleh malaikat, dalam keadaan menahan sakit, bibir Nabi Muhammad seakan-akan ingin melafazkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib pun mendekatkan telinganya kepada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, "Alaikum bis-shalah wa ma malakat aimanukum." Tolong pelihara salatmu. Tolong pelihara salatmu. Wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budakmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan lagi pekerjaannya oleh malaikat dan Nabi Muhammad merintih lagi. Lalu Ali bin Abi Thalib pun mendekatkan lagi telinganya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. 3 kali kita disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti apa? Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang dan sangat cinta kepada kita umatnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang sudah larut, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Yang pertama, banyaklah kita mengingat dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita kenali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Kita lakukan segala sunnah-sunnah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan ketika kita sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man ahabbani ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku, kata Nabi, nanti akan bersamaku nanti ketika berada di surga. Amin ya rabbal alamin.